lagi berjalan dengan semangat itu pas tahun 90-an, radio jreng bisa siaran, izin semua sudah terpenuhi, ternyata RCTI muncul, SCTV muncul, Indosiar muncul. Radio kan pada rada tiarap tuh, yang biasanya seluruh biaya promosi iklan masuk ke radio, akhirnya tertarik ke TV baru kan. 4 tahun Brur, saya nggak dapat apa-apa. Waduh. 4 tahun. Ya. Udah mandi basah, kepalang basah, jadi ya udah bertahan. Ya. Tapi ya kagok ya. Kagok ya. kagok salon. Para pendengar dan juga subscriber channel YouTube Radio PRFM, kita akan memulai lagi dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini 9 Februari 2022. Setelah kita berbincang bersama Kang Yepi, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Barat yang sudah hadir, Bang Yusuf Siregar atau Bang Yopi nih ya, biar lebih akrab ya Bang Yopi ya. Bang Yopi, kabar baik Bang Yopi? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bang Yopi, kita langsung mulai berkaitan dengan bisa nggak Bang Yopi menceritakan cerita awal Bang Yopi terjun di dunia radio nih, di dunia radio, lalu juga masuk ke PRSNI Jawa Barat seperti apa nih Bang Yopi? Bisa cerita singkat seperti apa? Oke. Ceritanya lucu juga sih sebetulnya, bahwa saya kebetulan dulu di Bandung ya suka mendengar radio-radio siaran gelap itu ya, tapi ketika saya nyangkul di Jakarta, keluar daerah, itu bekerja di bidang lain, tidak ada hubungannya dengan radio. Gitu. Ketika saya banyak kerjaan di Bandung, ketika itu teman saya jadi salah satu penguasa, jadi saya banyak dapat pekerjaan. Nah, pada saat itu saya ketemu teman lama, mantan, ya penyiar juga dia dulu, Dani Niagara, pernah di Garuda, pernah yang di Jalan Warga Karya gitu. Nah, saya ketika itu lihat, dan dia mengatakan, Bang, beli radio dong, karena dia selalu saya ajak, kalau saya ini di Bandung, saya nginep, saya selalu ajak dia karena saya sendiri gitu. Beli radio dong, untuk apaan? Radio, gua nggak ngerti. Gitu. Ya, terus kobokan dipukul aja, duit datang katanya. Wah, untuk saya menarik juga nih. Saya pikir pelan-pelan, saya pelajarin bahwa wah birokrasinya pendek ternyata radio itu. Biro iklan, radio terkenal, dia bisa mendatangkan uang. Kira-kira begitu. Tahun 88-89 tuh. Saya belilah waktu itu radio radio Kontesa Bandung Raya. Kontesa Bandung Raya. Terus ternyata begitu dibeli lisensinya harus punya gedung. Waduh. Bangun lagi gedung gitu. Lagi berjalan dengan semangat itu pas tahun 90-an, radio jreng bisa siaran, izin semua sudah terpenuhi, ternyata RCTI muncul, SCTV muncul, Indosiar muncul. Radio kan pada rada tiarap tuh, yang biasanya seluruh biaya promosi iklan masuk ke radio, akhirnya tertarik ke TV baru kan. 4 tahun Brur, saya nggak dapat apa-apa. Waduh. 4 tahun. Ya. Udah mandi basah, kepalang basah, jadi ya udah bertahan. Ya. Tapi ya kagok ya. Kagok salon. Akhirnya ya secara pelan-pelan saya ikut pendidikan, ikut itu, ikut ini. Ya Nabi memang bilang kalau bukan lahanmu jangan kau bernafkah di sana. Harus belajar dulu, benar 4 tahun S1 aku belajar radio. 4 tahun, alhamdulillah baru berhasil setelah 4 tahun itu. Alhamdulillah. Maju-maju ya sampai akhirnya
everything okay, break even point dan lain sebagainya sudah tercapai. Ya alhamdulillah lah, mungkin karena gigih ya. Jadi saya berpegang teguh dan ini kan kepada teman-teman dan anak saya, katakan bahwa kalau kau sudah melangkah, maju terus. Ketika kau tersandung, itu awal dari suksesmu. Gitu. Tuh, harus jangan sampai mudah menyerah ya, harus istilahnya Jangan harus menyerah. Gigih lah tadi ya. Jangan menyerah dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah begitu Bang Yopi. Tapi Bang Yopi, kalau kita bicara soal ini ya, bicara soal apa ya, dunia disrupsi digital, lalu juga kita bicara dunia radio, kita tahu dunia radio kan pernah happening banget gitu kan, banget gitu kan bicara soal radio, tapi suka tidak suka banyak orang yang memandang dengan disrupsi digital, ditambah lagi pandemi COVID-19, membuat dunia radio sekarang nggak sehat. Apakah hal ini benar? Mungkin nggak sehatnya lebih ke ini mungkin ya, lebih ke banyak radio yang istilahnya banyak yang bubar lah, banyak yang berhenti siaran. Terus seperti apa sih Bang Yopi kondisi saat ini? Jujur ini kita bisa terima dengan akal sehat ya. Fakta ini tidak bisa dipungkiri. Ketika teman-teman kita mungkin hanya bergerak di satu sisi ini, bisa dimaklumi bahwa berat dan sangat amat berat. Mungkin bisa bertahan, juga mungkin bisa tidak bisa disalahkan mereka karena kondisi membuat mereka seperti ini. Bahkan kita semua, jangankan teman kita di daerah, kita yang di Bandung saja, kota besar itu ya kalau dikatakan hidup segan mati tak mau, terlampau ini ya, terlampau sombong ya, gitu. Tapi de facto ya seperti itu, agak kesulitan. Makanya kembali bahwa teman-teman syukur masih punya semangat untuk bertahan, dan ya mungkin mereka dapat solusi lain sehingga mereka bisa tetap mempertahankan itu, gitu loh. Untuk PRSSNI, jujur saya katakan bahwa kekuatan kita adalah suara kita bersama. Ketika masyarakat mendengarkan radio itu masih ada, ini masih ada, itu masih ada, maka di sanalah kita berada. Walaupun ada tumbuh media sosial yang lain yang sekarang yang luar biasa gitu. Tapi media radio, saya katakan kepada teman-teman, itu susah untuk dilupakan. Kenapa? Karena dia tidak perlu dilihat dan kalau bahasa Jerman bilang dioprek terus gitu. Kalau gadget kita pakai media itu, kita tetap harus konsen dan kita tidak bisa mengerjakan yang lain. Kesana kebanyakan konsennya. Kalau radio, tune tinggalkan. Yeah. Tinggal volume aja mainkan. Kalau mau di kebun ngedengerinnya gedein gitu loh. Asal tuh izin ku tetangga namanya. Gitu. Kira-kira begitu. Makanya saya yakin bahwa kita tidak perlu khawatir ditinggalkan. Selama kita masih ada dan bersama. Kawan, satu yang saya ini kan, bahwa teman-teman kita di daerah itu powernya yang tadinya 1,5 kilo mungkin sudah berkurang jadi 1 kilo, berkurang jadi 500, sehingga skop siaran mereka, jangkauan mereka makin lama makin mengecil, teman. Saya bicara sama teman-teman pengurus yang lain bahwa ini nggak boleh kita biarkan, gitu loh. Tapi kita harus akui bahwa itu ada. Bagaimana kita cari jalan keluarnya? Karena jangan sampai ada spot-spot daerah yang kosong, gitu loh. Oleh karenanya PRSSNI Jawa Barat itu berusaha akan merangkul radio-radio lain yang berizin, yang punya IPP, ISR, tapi belum sempat menjadi anggota karena hambatan
uang pangkal lah, apalah, itulah misalnya. Nah, itu akan kita rangkul, juga kita akan bicarakan dengan pengurus pusat bahwa kita bikin satu kemudahan supaya blank spot tadi bisa terisi. Gitu. Karena apa? Karena untuk menjaga kepercayaan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga promosi. Gitu kira-kira teman. Baik, artinya Bang Yopi kalau kita tadi saya menangkapnya PRSN ini hadir ya untuk apa istilahnya membantu radio-radio yang istilahnya yuk sama-sama kita semangat lah gitu kan. Bahkan saya pun kalau nggak salah PRSN juga beberapa kali menggelar pelatihan juga ya. Peran PRSN itu hadir menggelar pelatihan entah itu yang berkaitan dengan digitalisasi lain sebagainya. Seperti itu mungkin Bang Yopi mungkin bisa jelaskan? Saya apa partner kita Klein David Klein. Sorry. Kami berusaha mengembangkan kemampuan teman-teman di daerah, baik itu sound maupun itu digital maupun itu video. Kita adakan pelatihan untuk itu per 30 supaya lebih efektif menurut David Klein. Itu kita lakukan dan tujuan utamanya agar secara teknologi teman-teman di daerah itu tidak tertinggal. Kita tidak merendahkan, tapi bahkan mereka ada yang jauh lebih maju daripada kita yang di kota besar, gitu loh. Mereka yang di kabupaten itu ada yang punya kemampuan, ya tergantung kemampuan finansial mereka dan pengetahuan mereka tentang digital ini, gitu loh. Ini kami harus sertakan untuk seluruh anggota agar anggota itu bisa tampil sesuai dengan keinginan masyarakat dan perkembangan dunia media ini, gitu, Mas Fauzi. Baik, artinya ada upaya juga agar mereka pun mau nih dari asalnya bisnis konvensional ke bisnis yang kekinian begitu ya kurang lebih ya Bang Yopi ya. Jadi bisa dikatakan jalur bisnisnya bisa semakin banyak ya, gitu Bang Yopi ya. Mereka bisa mengikuti serta. Mereka jangan tertinggal. Mereka selalu harus ikut serta gitu. Makanya kita adakan hal seperti ini. Mantap. Bang Yopi mungkin bisa jelasin juga kalau kita bicara soal radio sekarang. Radio sekarang dulu kan banyak banget. Nah, apakah sekarang banyak juga radio yang masih istilahnya masih eksis atau malah berkurang gara-gara adanya disrupsi digital ini dan juga ditambah COVID lagi? Rekan kita Jawa Barat itu anggota kita itu ada 103 radio, bahkan termasuk yang terbesar di Indonesia. Itu ada kemarin kesalahan teknis administrasi kurang lebih 5 radio ya. 5 radio kurang lebih itu terlambat mereka melakukan perpanjangan izin-izinnya sehingga tertinggal dan ada radio yang berubah aktanya. Jadi ketika mereka mengajukan akta baru, jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di Kominfo dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang menghambat mereka dan mereka sekarang memulai lagi dari awal, gitu, menyusun ini, menyusun itu. Nah, makanya pengurus daerah itu mengkolek seluruh anggota supaya memberikan data-data ISR-nya, IPP-nya dan lain sebagainya ke pengurus daerah untuk kita selalu memonitor ketika bulan berganti. Siapa nih yang harus segera memperpanjang IPP-nya? Kan sekarang berlaku setahun sebelum masa IPP itu habis harus sudah diproses gitu. Oleh karenanya PRSN ini mengambil inisiatif untuk mengkolek seluruh anggota, memberikan datanya, gitu. Membantu mereka juga kelak. Ya. Karena terkadang bicara soal perpanjangan izin, terkadang suka lupa gitu ya. Sampai lupa lagi. Kadang-kadang teman-teman di daerah
itu suka ini kadang-kadang ya ada mungkin yang jujur, mungkin ada yang kesulitan finansial, ada Pers SNI mendorong itu gitu loh. Kita support mereka untuk kalau ini kasih tahu kita gitu loh. Betul. Supaya jangan mereka gara-gara hal tersebut sampai harus revoke, mengulang dan lain sebagainya. Hal itu yang kita jaga gitu. Baik, gitu, mantap Bang Yopi. Baik, lalu juga Bang kalau kita melihat juga nih, karena kan bisa dikatakan selain adanya organisasi ada juga peran pemerintah. Nah sejauh ini seperti apa sih peran pemerintah, entah itu pusat, pemerintah daerah, agar radio di khususnya Jawa Barat ini bisa tetap bertahan, bisa tetap eksis, dan bisa terus hadir memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat, Bang Yopi? Ya, pengurus pusat ketika tahun kemarin 2021 itu cukup besar supportnya kepada anggota di seluruh Indonesia. Tapi kita bisa maklumin sehebat-hebatnya kita juga ke pemerintah. Pemerintah juga punya anggaran-anggaran yang harus pemerintah lakukan gitu. Yang sangat banyak anggaran yang prioritasnya lebih daripada kita diperlukannya. Betul. Gitu. Nah, jadi ya kita juga tetap berupaya di lokal kita untuk bisa mendapatkan minimal dapat untuk bayar listrik dan karyawan sebagian lah gitu. Betul. Memang ini tidak bisa kita katakan bahwa wah gimana, tidak. Gitu. Memang ini semua kita hadapi, bukan hanya radio saja, seluruh bidang mengalami hal yang sama. Kita terpaksa prihatin, mudah-mudahan 2022 ini merupakan langkah yang menjanjikan, mudah-mudahan langkah yang membuat kita bisa bertahan dan maju kembali, itu yang kita harapkan bersama. Betul, bangkit bersama ya Bang ya? Bangkit bersama, bangkit bersama. Betul, Bang Yopi mungkin terakhir nih, apa nih pesan untuk teman-teman radio di daerah maupun dimanapun gitu kan, agar kita bisa optimis dan juga masa depan dunia radio di kemudian hari ataupun saat ini hingga ke depan, apakah masih cukup mentereng atau seperti apa nih Bang Yopi? Radio tidak pernah akan ditinggalkan oleh siapapun, percaya itu. Karena kita masyarakat mendengarkan radio itu bisa dia sambil berpikir lain dan tidak bisa mengerjakan yang lain, tidak perlu mengerjakan yang lain. Mendengarkan radio bisa mengerjakan yang lain, tidak seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pegang gadget untuk mendengarkan radio dan lain sebagainya. Betul. Tapi radio bisa seperti itu. Oleh karenanya teman-teman jangan pernah khawatir bahwa kita akan tetap ada di masyarakat selama kita melakukan itu dengan baik. Jemputlah harapan masyarakat, layani, penuhi keinginan mereka. Mudah-mudahan ke depan kita selalu bersama mereka. Dan karena pemerintah daerah pun selalu mempergunakan media massa kita untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang mereka anggap perlu untuk sampai kepada masyarakatnya dengan cepat. Demikian saya rasa yang saya bisa sampaikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, karena inilah langkah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa keluar dari kemelut ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Yopi, semoga dunia radio terus bukan bangkit ya, terus bertahan. Terus kalau tadi Bang Yopi sampaikan tersandung, ayo bangkit lagi, jemput impian kita dan tetap menjadi media yang memberikan informasi dan hiburan ya di tengah kondisi masyarakat yang sekarang sudah capek banget nih dengan berita COVID. Betul, betul. Beri hiburan yang terbaik yang kita bisa berikan. Siap. Terima kasih Bang Yopi sudah bersama kami dalam Hari Pers Nasional. Semoga Bang Yopi bersama teman-teman dari PD PRS SNI Jawa Barat sukses juga dan sehat ya. Hatur Bang Yopi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.